Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, saya percaya kebaikan Tuhan menyertai setiap kita. Hari ini saya sudah ada di tempat kediaman Bapak Petra dan Ibu Clara. Thank you so much Bapak Ibu. Boleh diberi kesempatan untuk berkunjung, dan kemarin waktu diajak dinner dan mendengarkan kesaksian Bapak dan Ibu, saya mendengar, rasanya sangat luar biasa, dan saya percaya akan memberkati banyak orang. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam acara Masih Ada Mujizat, saya percaya bahwa mujizat itu artinya sesuatu yang kita tidak mampu lakukan, dan dengan keadaan situasi yang kita tidak bisa menghadapinya, tapi kita libatkan Tuhan, Sang Pembuat Mujizat. Firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama dulu, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dan dalam beberapa menit ke depan saya akan bersama-sama akan mendengarkan juga share pengalaman tentang kebaikan Tuhan yang dialami Pak Petra dan Ibu Clara. Betapa Yesus itu luar biasa. Ya, kami mendengar Pak Petra dari yang zero ketika datang ke Amerika bersama Ibu, dan kemudian boleh melihat hari ini tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Boleh mendengarkan kesaksian Bapak. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Puji Tuhan, kalau kesempatan yang luar biasa, hanya tujuan kami, hanya hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya sejak kecil lahir dari keluarga yang kaya raya, tidak pernah miskin, dan hidup berkecukupan. Jadi saya ini sejak kecil, sejak muda tidak pernah yang tahu namanya kekurangan. Jadi selalu semua ada, karena orang tua saya orang kaya. Jadi saya merasa menggampangkan segalanya itu bisa dibeli dengan uang. Ya itulah, kemudian karakter kesombongan, karakter yang meremehkan orang, merendahkan orang itu terbentuk dalam hidup saya. Kemudian ketika kami memulai bisnis, semakin naik bisnis kami waktu itu, dan kemudian Tuhan izinkan kami hancur-hancuran, karena yaitu tadi, karena kesombongan. Tuhan itu paling benci kesombongan, dan Tuhan itu paling benci dengan orang yang sombong. Kemudian saya benar-benar hancur, jatuh miskin, meninggalkan dosa, malu, kita menjadi sampah masyarakat. Dan tahun berapa itu Pak? Itu kira-kira sekitar tahun 2004. 2004. Kemudian saya waktu itu putuskan, saya juga tidak mau bergantung dengan minta tolong ke orang-orang, minta tolong ke orang tua, minta tolong ke kakak. Saya berkeputusan dengan istri saya, kita mulai hidup baru, minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, bertobat. Kemudian kami berangkat ke Amerika, dan kita memulai benar-benar saat itu dari nol. Waktu itu kami ingat, kami hanya membawa uang beberapa ribu dolar, sekitar $2.000 untuk bertahan di Amerika. Dan yang paling penting, pengalaman kami, seberat apapun, penderitaan apapun, nomor satu adalah tetap andalkan Tuhan, dan tetap ada sepakat antara suami dan istri bersatu menanggung beban ini tanpa saling menyalahkan. Karena kerukunan, dikatakan firman Tuhan berkata, di mana ada kerukunan, di situ pasti akan ada berkat. Amin. Jadi kami menjalani benar-benar mulai dari nol. Saya ingat betul pekerjaan saya pertama waktu itu adalah tukang pel restoran. Wow, tukang pel restoran. Iya, waktu itu. Kemudian saya juga delivery makanan. Kemudian tahun-tahun berikutnya saya menjadi supir taksi, hampir selama 10 tahun waktu itu. 10 tahun. Itu pun mujizat ya, dengar Pak Petra bilang ya. Jadi ada orang yang nawarin. Itu pun ditawarin oleh seorang yang bukan anak Tuhan, dari agama seberang. Kamu mau jadi supir waktu itu di Bank Indonesia yang di cabang New York. Dari situ saya mulai belajar situasi kota New York. Sehingga saya tahu, ini jalan-jalan seperti itu. Jadi saya belajar dari Bank Indonesia, kemudian saya
menginjak next berikutnya menjadi supir taksi. Supir taksi selama 8 tahun. Ya, itu pun juga melalui proses penderitaan, air mata. Iya. Karena kita, sekali lagi, saya tidak pernah seumur hidup berkekurangan. Dan It's saya not saat easy, itu harus menjalanin hidup yang benar-benar sangat miskin. Wah. Ya. Wow. Kami hanya menyewa apartemen kecil di kota New York. Istri menjaga anak saya, dia tidak bekerja, saya yang bekerja sendiri. Dan saat itu benar-benar saat yang sulit. Dan satu hal yang saya tetap pegang adalah janji Tuhan tidak pernah akan tidak akan pernah berlalu dalam hidup kami. Saat itu kami bahkan tidak minta untuk menjadi orang kaya. Tidak ada keberanian. Untuk cita-cita jadi orang kaya itu nggak mungkin. Iya, karena Ibu pernah bilang sama Bapak ya, pernah ada uang waktu anak masih kecil tinggal $8. $8. Iya. $8, 7 atau $8 saat itu. Wow. Dan malam itu malam dingin, waktu itu masih winter. Iya. Istri saya, "Pak, ada uang?" Saya lihat di kantong cuma tinggal $8. Jadi istri saya tanpa mengomel, tanpa bersungut-sungut, dia bersuka cita, tetap ambil uang itu pun $8 bukan uang utuh, Bu, ada receh-recehnya. Recehan, waduh. Luar biasa. Anak masih kecil lagi, Bu, ya. Anak masih kecil. Aduh. Iya. Kita anak 2 itu waktu itu, Bu. Anak 2 di Amerika, gitu. Istri saya dengan sukacita, "Dah, enggak apa-apa, cukup ini." Kita beli sayur, daging, potong-potong, masak di rumah malam itu. Tapi waktu istri saya pergi, hati saya hancur, Bu. Iya. Saya seperti suami yang gagal. Saat itu saya doa, "Tuhan, saya ini tidak minta kaya. Iya. Saya juga tidak minta yang aneh-aneh. Saya cuma minta dicukupkan." Dicukupkan. Iya. Yes. Waktu itu saya juga menangis. Iya. Kemudian istri saya pulang, ya saya juga nggak mungkin nangis. Iya. Mesti hadapin kehidupan itu ya. Iya. Tapi tetap kita ini sepanjang apapun yang kita hadapi bersama dengan istri saya. Iya. Dia istri yang baik, menerima baik suka maupun duka. Jadi akhirnya Tuhan buka jalan. Wow. Iya. Wow. Dan semua sampai hari ini pun Iya. kekristenan itu kan, hidup itu kan terus diuji sama Tuhan. Iya. Sekalipun Anda di tempat rendah, di tempat tinggi, ujian itu pasti tetap ada. Iya. Dan sampai hari ini pun kita pun tetap masih diuji. Tetap terus diuji. Kita semakin disempurnakan, ya. Kemudian Tuhan akan terus bukakan jalan-jalan kemana kita Tuhan suruh, kemana kita Tuhan perintahkan untuk melayani Tuhan dan jemaat. Saya mendengar kemarin kesaksian bahwa bahkan banyak sekali saksi hidup dari orang-orang yang Bapak pernah kerja di tempat mereka, mungkin membersihkan toilet, dan sampai hari ini orang-orang itu menjadi saksi hidup, ya Pak. Bagaimana dari yang dalam keadaan yang minim banget, yang bahkan di bawah minim ya, Bapak sama Ibu, bahkan Ibu pernah bilang suatu waktu dapat kesempatan bekerja misalnya di pabrik aja, itu udah senengnya luar biasa. Betul. Dan tidak pernah berpikir Pak ya, untuk hari ini ada setelah beberapa tahun, nggak pernah pikir ya Pak ya. Ya semua karena Tuhan, dan saya percaya sampai hari ini pun semua itu hanya titipan Tuhan. Dan ini hanya bagian dari yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan istri untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nggak ada yang lain. Kami bukan siapa-siapa. Saya juga nggak sekolah di Amerika. Datang ke Amerika juga Inggris. Nggak bisa. Waduh, luar biasa loh. Bisa bawa mobil 8 tahun. Saya juga bukan pinter bahasa Inggris, bukan sekolah di Amerika, bukan sama sekali. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Iya. Tapi saya punya Tuhan yang ajaib. Yes. Demikian juga Bapak Ibu semua percaya bahwa selama kita mengandalkan Tuhan, taat mutlak pada Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak ada rencana yang buruk terhadap setiap anak-anaknya. Wow, Pak Petra, Ibu Carla, saya percaya bahwa saya begitu melihat keadaan hari ini, melihat bagaimana Tuhan membuka jalan
kita mesti percaya bahwa mujizat masih ada. Amin. Saya percaya Pak Petra, Bu Clara, mungkin yang menyaksikan tayangan ini, tadi kami mendengar kabar ada seorang bapak yang di ICU, yang di UGD dengan serangan jantung, dan masih banyak bapak ibu yang lain yang setiap kita facing almost the same problem, tapi mungkin beda, tapi journey-nya sama, to be like Him. Seperti Pak Petra katakan bahwa untuk menjadi seperti Kristus melewati tes, melewati ujian. Dan Pak Petra bersama Ibu Clara dari step yang paling terendah, mereka tidak mengeluh. Saya mendengar Pak Petra katakan, ibu sekalipun susah pada waktu itu tetap percaya bahwa bersyukur itu adalah sebuah keputusan. Merasa cukup itu adalah satu keputusan untuk kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan tidak menyerah. Pak Petra katakan bahwa nggak minta kaya, nggak minta harta yang lebih, hanya minta Tuhan cukupkan. Dan firman Allah berkata, ketika dalam masa itu, Bapak Petra dari sejak sulit melayani Tuhan sampai hari ini, jadi tidak ada perubahan, sehingga banyak saksi hidup yang sampai hari ini masih ada menyaksikan bahwa ketika kita tidak punya apa, we are nothing, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap mencintai Tuhan dan tidak kecewa dengan Tuhan. Sampai suatu waktu ketika Tuhan bawa tinggi, kita tetap memberi pujian, syukur, dan memberi hidup untuk mencintai Dia di atas segala-galanya. Ada satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan singkat lewat kesaksian dari Pak Petra dan Ibu. Firman Allah berkata bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Yesus yang bekerja sampai hari ini dan Dia tidak pernah berubah. Alkitab mencatat seperti ini dalam Yesaya 49 ayat 1. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Dan ketika Dia panggil setiap kita, panggil Pak Petra dan Ibu, tadi bersaksi bahwa dari keluarga yang ada tidak pernah susah, tapi diizinkan sulit, tapi kemudian ada tangan Allah yang bekerja di balik layar dan melihat diuji dengan kesulitan, tapi mereka tetap percaya bahwa ada tangan pemeliharaan Allah yang sudah memanggil. Ketika dalam kandungan ibu kita dipanggil bukan dalam keadaan kita hebat, dipanggil dalam keadaan apapun, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa yang berkata, He hold the future, our future. Tuhan kita yang luar biasa tidak melihat berapa gagal kita hari ini, tidak melihat berapa gagal Pak Petra bersama Ibu melewati yang paling the lowest season in their life, dan mereka tidak kecewa. Mereka belajar melihat Tuhan dalam segala, in the darkest night. Sebab itu masih ada mujizat, artinya bahwa kita mengalami hal-hal yang terburuk, terendah dalam hidup kita. Kita perlu melihat kepada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup membuat pembalikan keadaan. Ketika kami datang ke rumah Pak Petra dan Ibu, kami terkagum-kagum dan mendengar cerita betapa mujizat kuasa Allah masih terjadi. Dan saya percaya bukan hanya atas Pak Petra dan Bu Clara, tetapi buat every one of us here, dimanapun Anda yang menyaksikan tayangan ini, baik secara langsung maupun yang mengikuti selanjutnya, percaya bahwa Yesus itu buat setiap kita. Yesus buat Pak Petra bersama Bu Clara dari Amerika, datang dengan zero, di bawah zero, tapi hari ini melihat tangan Allah yang luar biasa. Sekalipun sampai hari ini tetap melewati proses, tapi penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam satu sisi hidup kita. Jika Tuhan belum kasih titik, masih koma, artinya mujizat masih bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara, bersama dengan Pak Petra dan Bu Clara, kita akan mendoakan ada orang-orang yang hari ini juga sedang mengalami masalah-masalah yang sulit. Put your trust in His hand. Amen. Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Jangan pernah takut ketika sulit, tantangan itu datang menghadapi Bapak Ibu Saudara. Kami mengangkat tangan dari tempat ini, apapun yang sedang kita alami, mari angkat tanganmu dimanapun berada. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Kami pernah mendoakan orang lain yang jaraknya jauh dan kemudian mujizat terjadi. Dan saya percaya dari tempat ini, dari New Jersey, dari tempat Pak Petra dan Bu Clara, kami mengarahkan tangan kepada setiap umat Allah yang hari ini bersama dengan kami. Dengan satu suara kami berdoa
berdoa biar kuasa Tuhan mengalir dengan luar biasa. Pertolongan Allah tepat pada waktunya. Help is on the way. We pray Lord that your love, your power saat ini juga terjadi. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, buka setiap jalan, open doors buat setiap kesulitan yang sedang dihadapi. Ada berapa di antara Bapak Ibu yang perlu mujizat? Yesus berkata, Dia adalah sang pembuat mujizat. Ketika engkau membuka hati kepada Tuhan, Dia sanggup menolong. Dia ingin menyatakan kuasanya bahwa Tuhan yang kita sembah hidup. Dia bangkit dari maut. Kuasanya menyertai, tidak pernah ada batasnya, tidak pernah pilih orang, siapapun kita. Kami mengangkat tangan di hadapan Allah dan kami berdoa, mujizat sedang terjadi. Kasih Allah mengalir. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, encounter with you, Lord. Dan kami percaya penyertaan kebaikan Allah menyertai setiap kami. Kami percaya kami akan mendengar mujizat. Kami akan mendengar pertolongan Tuhan. Kami akan mendengar tangan Allah bekerja di belakang layar, menolong everyone of us here in Jesus mighty name. Sekali lagi Tuhan, dari tempat ini kami berdoa, biar penyertaan dan cinta-Mu yang tidak pernah habis akan terus tinggal dalam hati kami. Kami tidak akan pernah kecewa mengikut Engkau. Engkau mengizinkan kami di tempat terendah. Kami tahu Engkau panggil kami sebelum bahkan masih dalam kandungan ibu, dan panggilan-Mu itu tetap. Tidak pernah Engkau panggil dan Engkau bekerja separuh jalan. Engkau bekerja 3/4 jalan. Sekali Engkau memanggil, Engkau menyatakan rencana-Mu tidak pernah gagal. Sekali lagi kami melepaskan berkat bless and life atas setiap kami. Dan dari tempat ini kami berdoa, Your name Lord be glorified. Secara khusus kami berdoa buat Pak Petra bersama Ibu dan seluruh anak-anak keluarga. Jika Engkau sudah menyertai sejauh ini, Ebenezer, sampai hari ini Engkau menyertai kami, menyertai keluarga Pak Petra, dan Engkau akan melanjutkan kasih setia-Mu. Kami berdoa penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan, pekerjaan, pelayanan, keluarga. Kami percaya orang yang setia tetap mencintai Tuhan. Amin. Anak cucu orang benar disertai Allah. Dan kami percaya lewat hidup keluarga ini nama-Mu disanjung. Ada banyak orang dikuatkan, ada banyak orang dibangun imannya dan mengalami Kristus. Kami berdoa sekali lagi, mengucap syukur buat sharing yang luar biasa, dan nama-Mu akan selalu ditinggikan Tuhan. Kami janji memberi hormat, kemuliaan bagi Raja di atas segala raja yang terus bekerja sampai hari ini, yang masih bekerja. Dan kami percaya Yesus yang kami sembah tidak pernah gagal. Kami mengucap syukur dan berdoa demi nama Yesus yang ajaib. Amen. 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 Thank you so much Pak Petra, Bu Clara. Saya percaya ada banyak orang dikuatkan. Firman Allah berkata, jika adanya satu orang saja yang dibangun dibawa kepada Kristus, surga bersorak-sorai. Ada pesta di surga. Thank you so much for joining us dalam Masih Ada Mujizat. Dan saya percaya masih banyak lagi mujizat yang akan kami dengar. Don't forget to share your life to others, dan kau akan melihat tangan Allah menyertai setiap kita. Saya Jacqueline Selose dan Pastor David Novendus dari Revival Worship Church. Thank you sekali lagi. Dan kalau engkau diberkati, jangan lupa share link ini kepada banyak orang yang lain. Dari New Jersey, USA, dari tempat kediaman Pak Petra bersama Ibu, kami undur diri. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. God bless you.